Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang laporan wawancara. Untuk yang kedua yaitu IPA KD 3.8 tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang selanjutnya, dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Sedangkan yang kedua yaitu IPA KD 3.8. Yang pertama, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Dan selanjutnya, dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan mandiri. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu tentang laporan wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pada pembelajaran 1, kalian telah mempelajari dan membuat laporan wawancara secara berkelompok atau mandiri. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang isi laporan wawancara, yaitu terdiri dari apa saja. Kamu bisa perhatikan pada slide yang sudah Ibu sajikan. Isi laporan wawancara terdiri dari yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan wawancara, yang ketiga yaitu ada hasil wawancara, dan yang keempat yaitu simpulan. Yang pertama, latar belakang yaitu berisi tentang tugas-tugas wawancara yang diberikan oleh pewawancara. Sedangkan yang kedua yaitu tujuan wawancara, yang berisi tentang tujuan dari wawancara yang sedang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah hasil wawancara. Hasil wawancara biasanya berisi tentang yang pertama yaitu topik wawancara. Yang kedua yaitu narasumber. Yang ketiga adalah siapa yaitu pewawancara. Yang keempat, waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Yang kelima yaitu hasil dari wawancara itu sendiri. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu berisi tentang ringkasan atau rangkuman dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang laporan wawancara. Setelah ini kita akan belajar tentang IPA KD 3.8 pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, mari kita lanjutkan.
Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Kamu bisa perhatikan gambar di sebelah kanan yang sudah Ibu sajikan. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan atau reboisasi. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Berikut adalah contoh tanaman obat keluarga antara lain yaitu jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, dan kumis kucing. Nah, anak-anak, berikut adalah gambar beberapa contoh tanaman obat keluarga yang biasanya dijadikan sebagai obat dalam sehari-hari. Yang pertama adalah kunyit. Yang kedua ada kencur. Yang ketiga ada tanaman jahe. Nah, anak-anak, kamu bisa menyimak informasi berikut ini. Yang pertama, kita ada kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Dan gambar yang kedua yaitu adalah tanaman kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkannya untuk kesehatan yang diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menanam atau menambah kesuburan kunyit. Gambar yang ketiga yaitu jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah yang penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu-jamu tradisional. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat dan sehat ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.